Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 TI10 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Devandio Naufal Zuhair, Dwi Anissa Maharani, Faiz Ziaul Haq, Muhammad Raihan, dan Virgin Zahra Kuswandi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang database yang kami buat, yaitu database minimarket MySQL. Selain itu, akan dijelaskan satu persatu tentang desain database, view, store prosedur, store function, dan trigger. Terdapat terdapat 9 tabel, yaitu tabel member, tabel pembeli, tabel pesanan item, tabel pesanan, tabel pembayaran, tabel produk, tabel jenis produk, tabel pembelian, dan vendor. Di dalam tabel member terdapat kode, nama, diskon, dan sedangkan di tabel pembeli memiliki kode, nama, JK atau jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan kartu ID. Di dalam pesanan item memiliki produk ID, pesanan ID, quantity, harga. Dalam tabel pesanan memiliki tanggal, total, dan pelanggan ID. Di dalam tabel produk memiliki kode, nama, harga beli, harga jual, stok, minimal stok, dan jenis produk ID. Di dalam tabel pembayaran memiliki nomor kwitansi, tanggal, jumlah, ke, dan pesanan ID. Di dalam tabel jenis produk memiliki nama. Di dalam tabel pembelian memiliki tanggal, nomor, produk, jumlah, harga, dan vendor. Di dalam tabel vendor memiliki nomor, nama, kota, dan kontak. Lalu, relasi antara tabel member dan tabel pembeli adalah one to many, di mana satu member bisa banyak pembeli untuk memiliki member tersebut. Lalu, hubungan antara pembeli dan pesanan one to many, karena satu pembeli bisa memesan banyak barang. Begitu juga dengan pesanan dan pembayaran one to many. Sedangkan pesanan dan pesanan item juga one to many, karena pesanannya hanya satu, tapi pesanan itemnya bisa banyak. Lalu pesanan item dan produk juga sama, one to many, karena produknya hanya satu. Contohnya makanan beng-beng bisa dipesan oleh banyak orang. Lalu antara jenis produk dan produk juga one to many, karena jenis produk, contohnya makan, memiliki banyak jenis, seperti ada beng-beng, better, biskuit, dan lain-lain. Sedangkan dengan produk dan pembelian juga one to many, karena pembeliannya bisa banyak dalam satu produk tersebut. Lalu di vendor, pembelian juga one to many, karena satu vendor bisa menghasilkan atau memberikan banyak barang yang disuplai ke dalam minimarket. Selanjutnya adalah view, di mana view merupakan tabel virtual yang dibuat dari beberapa tabel atau view lain. Jadi, hanya tersimpan sebagai virtual access atau penghubung dari beberapa tabel yang dijoin. Nah, untuk di dalam database, view itu sendiri tidak ada bentuk fisiknya. Jadi hanya virtual seperti yang dijelaskan di awal. Manfaatnya bisa untuk menyederhanakan query yang kompleks, lalu bisa juga sebagai menambah level pengamanan. Contohnya, ketika ada user yang meminta data ke kita untuk dilihat, maka dengan view kita dapat hanya memberi data yang ingin mereka lihat tanpa memperlihatkan data lain yang mungkin adalah privasi untuk user lainnya. Pertama, saya membuat view pembelian pelanggan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui ID, nama, email, tanggal, dan total pesanan. Oke, kita langsung ke sintaknya. Di baris pertama ada create view pembelian pelanggan S. Create view di sini menandakan bahwa kita ingin membuat view baru. Pembelian pelanggan merupakan nama dari table view-nya. Di baris kedua ada select a.id, a.nama, a.email, b.tanggal, b.total. Yang mana A dan B ini merupakan inisialisasi dari table pembeli dan table pelanggan. Dan ID, nama, email, tanggal, dan total merupakan kolom yang mana bagian dari table
pembeli dan pesanan tersebut. Selanjutnya, from pembeli SA, pesanan SB, yang mana di sini merupakan deklarasi bahwa yang diselect tadi kolom-kolomnya berasal dari tabel pembeli dan pesanan, yang mana di sini juga diberitahukan bahwa pembeli diinisialisasikan sebagai A dan pesanan diinisialisasikan sebagai B. Di baris keempat ada where b.pelanggan ID sama dengan a.pelanggan ID. Di sini menyatakan bahwa syaratnya adalah pelanggan ID di kolom pesanan harus sama dengan ID dari kolom tabel pembeli. Lalu ketika dicek dengan select from pembelian pelanggan, maka akan muncul tabel dengan kolom ID, nama, email, tanggal, dan total, yang mana sudah sesuai dengan perintah yang kita berikan di sel tadi di select-nya. Dan datanya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana merupakan gabungan dari data tabel pesanan dan tabel pembeli. Selanjutnya, kami membuat view kartu pelanggan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui ID, nama pembeli, email, nama member, diskon yang didapat, dan iuran yang ditanggung. Oke, kita langsung ke sintaknya. Di baris pertama ada create view kartu pelanggan as. Create view menandakan kita ingin membuat view baru kartu pelanggan sebagai namanya. Di baris kedua ada select a.id, a.nama, as nama pembeli, a.email, b.nama, as nama member, b.diskon, dan b.iuran, di mana seperti yang pertama tadi, A dan B merupakan penginisialisasian dari tabel pembeli dan member, yang mana di sini A sebagai tabel pembeli dan B sebagai tabel member. Di sini ada tambahan di mana nama S nama pembeli. Ini mengartikan bahwa nama di kolom dari pembeli diganti dengan nama pembeli kolomnya. Lalu ada juga di b.nama as nama member, di mana nama ini nanti di kolom view-nya akan terganti menjadi nama member. Lalu di baris ketiga ada from pembeli SA, member SB, yang mana pendeklarasian bahwa select itu diambil dari dua tabel, di mana ada tabel pembeli dan tabel member, yang mana tabel pembeli diinisialisasikan sebagai A dan tabel member diinisialisasikan sebagai B. Di baris keempat ada where b.kode sama dengan a.kode. Di sini mengartikan bahwa kode di kolom B harus sama dengan kode di kolom A. Nah, setelah kita enter, jangan lupa ditik 2 dulu sebelumnya, baru kita enter. Lalu kita cek dengan cara kita masukkan sintaks select bintang from kartu pelanggan. Kartu pelanggan ini merupakan nama dari view yang kita buat tadi. Nah, maka akan muncul tabel baru yang mana isinya ada ID, nama pembeli, email, nama member, diskon, dan iuran, yang mana sesuai dengan select yang kita mau dari dua tabel yang di-joinkan tadi. Pada store prosedur yang pertama yaitu untuk menambahkan stok berdasarkan produk ID pada tabel produk. Misalnya, saya ingin menambahkan stok pada nama produk biskuit dengan produk ID 2 dan stok awalnya 70 akan saya tambah 20 menjadi 90. Sebelumnya, saya akan melihat semua data pada tabel produk dengan cara select spasi bintang spasi from spasi produk titik koma. Diawali delimiter $, dan cara membuat prosedurnya yaitu create prosedur update stock product buka kurung update stock product adalah nama prosedurnya in ID prod integer. ID prod itu adalah variabel, integer itu angka, in jumlah itu berapa yang akan kita tambahkan stoknya, integer angka tutup kurung begin artinya mulai, update product set
stok sama dengan stok tambah jumlah berapa jumlah yang kita ingin tambahkan stoknya, where di mana ID itu ID produk sama dengan ID prod itu variabelnya yang tadi, titik koma n $. Apabila sudah query oke, berarti sudah berhasil. Dengan cara menutupnya yaitu delimiter titik koma. Dan cara memanggilnya yaitu call update stock product. Update stock product adalah nama prosedurnya. Buka kurung 2 adalah ID produk, yaitu dengan nama produk biskuit, 20 itu adalah jumlah yang kita ingin tambahkan, 20. Tutup kurung titik koma. Apabila query oke, berarti sudah berhasil. Dan kita menampilkan semua data produk dengan cara select bintang from produk titik koma. Bisa dilihat dari tabel dengan nama produk biskuit dengan ID 2 dan stoknya menambah dari stok awalnya 70 ditambah 20 menjadi 90. Untuk prosedur yang kedua yaitu pembuatan prosedur untuk mengetahui jumlah produk tertentu berdasarkan produk ID pada tabel pembelian. Sebelumnya, kita akan menampilkan semua data pada tabel pembelian dengan cara select bintang from pembelian titik koma. Diawali dengan delimiter $, dan cara membuat prosedurnya yaitu create prosedur get total product purchased, buka kurung itu nama prosedurnya, in ID prod integer, ID prod itu adalah variabelnya, out total integer, tutup kurung, begin select menampilkan sum jumlah into total from pembelian dari produk pembelian, where di mana produk ID produk sama dengan ID prod variabel yang tadi, titik koma. Apabila sudah query oke, berarti sudah berhasil, dan ditutup dengan delimiter titik koma, dan cara memanggilnya yaitu call get total product purchased, nama prosedur ya, buka kurung 2 produk ID 2, add total, tutup kurung, titik koma. Apabila sudah query oke, berarti sudah berhasil. Lalu kita cara menampilkannya yaitu select add total as total product purchased titik koma. Nah, akan menampilkan produk ID 2 dengan jumlah total yaitu 5. Penggunaan function atau fungsi pada basis data yaitu dapat membuat constraint check yang berfungsi sebagai filter data sebelum dimasukkan ke dalam tabel sehingga data dalam tabel valid. Untuk function yang pertama yaitu menampilkan umur pelanggan dengan cara menghitung tahun saat ini dikurangi tahun dari tanggal lahir pembeli pada tabel pembeli. Di sini kita menggunakan perintah yaitu yang pertama delimiter $. Delimiter di sini adalah untuk mengemas kumpulan statement sampai diakhiri dengan delimiter karakter, dan untuk menutup delimiter itu sendiri juga harus diakhiri dengan semikolon. Jika tidak, maka kita akan tetap berada di dalam delimiter. Kemudian perintah selanjutnya adalah create function umur, tanggal lahir date. Returns integer begin. Begin ini digunakan saat data akan diproses. Kemudian masukkan perintah return year current date, year tanggal lahir, and $. Apabila sudah ada jawaban query oke, maka kita ketik kembali delimiter untuk menutup kumpulan statement tersebut. Kemudian kita ketik select nama, tanggal lahir, umur, tanda kurung tanda lahir, tanggal lahir, as umur from pembeli. Nanti kemudian ada tabel yang menampilkan nama-nama berdasarkan umurnya. Untuk yang kedua yaitu mencari data berdasarkan gender pembeli. Yang dimana yang pertama kita memasukkan perintah delimiter $. Di sini delimiter $, masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu sebagai pengemas kumpulan statement sampai diakhiri dengan delimiter karakter akhir. Kemudian masukkan perintah create function gender jkchar 1. Kemudian masukkan perintah return varchar, bikin declare text jk varchar 20. Kemudian masukkan case jk when else date set text jk sama dengan laki-laki, else set text underscore
select nama, gender, tanda kurung JK, as gender from pembeli. Nanti di situ akan menampilkan sebuah tabel yang menampilkan sebuah data berdasarkan gender yang kita cari. Saya akan membuat trigger kurangi stok yang berisi prosedur kurangi stok yang akan aktif jika trigger pesanan item aktif saat terjadinya pemesanan barang, sehingga akan terjadinya pengurangan stok saat terjadinya pemesanan barang. Pertama, saya akan membuat trigger untuk tabel pesanan item. Sebelum melakukan insert pada tabel pesanan item, saya akan melakukan insert ke tabel pesanan. Karena jika tidak, saya tidak akan bisa melakukan insert ke tabel pesanan items, dikarenakan pada tabel pesanan items terdapat kolom yang memiliki relasi kepada kolom ID primary key pada tabel pesanan. Setelah melakukan insert pada kedua tabel, saya mengecek kembali kedua tabel pesanan dan pesanan items. Terlihat trigger tersebut aktif tanpa terjadinya error. Saya akan membuat trigger kurangi stok. Di sini saya melakukan setting di mana trigger ini akan aktif dengan data dari item pesanan items, tetapi trigger ini tetap akan aktif setelah trigger pesanan items insert dengan menggunakan query follows pesanan item insert, sehingga trigger ini tidak aktif bersamaan dengan trigger pesanan items insert setelah melakukan insert pada tabel pesanan items. Dengan memasukkan prosedur kurangi stok ke dalam trigger pengurangan stok saat trigger pesanan aktif, maka terjadinya pemesanan barang, stok barang pada tabel produk akan berkurang dengan sendirinya karena trigger tersebut. Sebelum menjalankan trigger kurangi stok, saya akan mengecek tabel produk terlebih dahulu. Setelah melakukan insert pada tabel pesanan items, saya cek kembali tabel produk. Dapat dilihat stok komiks pada ID 10 berkurang sebanyak 20 sesuai dengan inputan pesanan items pada ID ke-6. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.